Sekda hari ini berkunjung di Jayapura, sehingga beliau tidak bisa hadir bersama-sama kita. Selain daripada itu, pejabat di lingkungan Sekretariat Provinsi Papua, asisten 1, asisten 3, dan staf ahli masih ada tugas luar. Baik, sebelum saya sudah dengar ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga hari ini kita dapat bersama-sama mengikuti kegiatan apel gabungan apel hari sehat. Bapak Ibu ASN yang saya hormati, saya atas nama pemerintah Provinsi Papua Tengah mengucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda yang ke-95. Simbol kesatuan pemuda-pemudi Indonesia dalam menghadapi masa sulit untuk mencapai kemerdekaan. Pada saat itu, pemuda dari berbagai etnis dan suku bangsa di Nusantara bersatu menyuarakan keinginan mereka untuk mengakhiri penjajah dan meneguhkan identitas dan persatuan dan kesatuan, serta terus menginspirasi generasi muda untuk mewarisi nilai-nilai luhur perjuangan pemuda kita. Bapak Ibu ASN yang saya hormati, tidak terasa kita telah memasuki penghujung tahun 2023. Sebuah aktivitas pembangunan yang telah kita kerjakan selama ini bersama-sama pimpinan telah dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri beberapa waktu lalu, tepatnya selain evaluasi APBD perubahan, juga evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah. Beberapa kemajuan yang telah kita pemerintah Provinsi Papua Tengah kerjakan dalam implementasi dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang pembentukan Provinsi Papua Tengah mendapat apresiasi dari pemerintah pusat. Penghargaan dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pimpinan OPD dan seluruh aparatur sipil negara di lingkungan Provinsi Papua Tengah yang telah mendukung semua kebijakan atau roadmap yang dari 12 roadmap yang dilaksanakan oleh Ibu PJ telah berjalan sesuai dengan yang diharapkan, walaupun masih ada 5 roadmap yang belum jalan, termasuk FRP dan pemilihan kepala daerah dan DPR, DPRI, DPD yang akan dilaksanakan pada tahun depan. Ini adalah satu wujud kinerja kita dan dukungan dari kita kepada Ibu PJ, sehingga di dalam evaluasi pada tanggal 27 itu kita diberikan apresiasi. Tapi apresiasi tersebut jangan kita terlena sehingga ada hal-hal yang harus kita laksanakan tidak tercapai. Dan ini adalah berkat kerjasama pimpinan OPD, ASN, baik pelaksana, baik administrator, fungsional, dan pelaksana. Ibu sangat memberikan apresiasi dan penghargaan yang sebesar-besarnya. Demikian yang dapat saya sampaikan, dan sekali lagi saya berterima kasih atas dukungan kerjasama dari Bapak Ibu, saudara-saudari ASN sekalian yang telah menjadi bagian dari pemerintah Provinsi Papua Tengah. Tetap terus menjaga disiplin, loyalitas, dan dedikasi bagi kemajuan Provinsi Papua Tengah. Semangat bekerja, selamat bekerja. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan hikmat dan karunia-Nya dan perlindungan kepada kita semua. Sekian dan terima kasih. Pejabat Gubernur Papua Tengah Dr. Kahal F. Sos MM. Sebelum saya mengakhiri sambutan ini, kita kedatangan beberapa tamu. Salah satunya adalah dari Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK, di mana
ini diseriusi. Nanti dari inspektorat sebagai koordinator PIC-nya akan berkoordinasi dengan 8 instansi itu. Ya, selain 8 instansi itu mungkin ada dokumen atau data yang diminta dari instansi terkait, tolong diperhatikan. Dan sebagai informasi kepada kita bahwa 8 area itu juga kemarin menjadi suatu penilaian dan kita masih pada zona merah, dan itu mungkin harus dipercepat karena dari Deputi bidang koordinasi dan supervisi kita sudah dievaluasi dan tim verifikatornya adalah dari Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Sebagai masukan bahwa nanti PIC dari Inspektorat akan berkoordinasi dengan 8 area itu dan membentuk PIC juga atau adminnya, sehingga tidak dari inspektorat, jadi nanti admin dari 8 itu langsung input atas berkoordinasi dengan inspektorat, jadi tidak menunggu kecuali yang ada berhubungan dengan peraturan gubernur atau keputusan gubernur, itu karena harus diproses oleh biro hukum dan naik ke ibu. Kalau misalnya dokumen yang harus disiapkan oleh PD itu segera dilaksanakan. Contohnya Bakjas dia sudah mempunyai admin sendiri, tinggal yang lainnya yang belum. Selain daripada itu juga dari Deputi populasi ASN di Provinsi Papua Tengah eksternal nanti terpilih dari beberapa institusi, sedangkan ekspert itu para ahli, para wartawan. Kita expert dengan eksternal belum dilakukan karena kita belum terisi semua. Jadi ini salah satu provinsi yang baru, tolong kita perhatikan itu. Jangan sampai masuk wah ini dari KPK ini bahaya. Tidak, isi saja. Kalau ada pertanyaan itu yang mengatakan misalnya berapa kali Anda mendengar tentang korupsi? Kalau Bapak Ibu dengar di situ ada pilihan, isi saja yang Bapak lihat. Tapi nanti pemilihan itu bukan dari pertanyaan itu, mereka akan sortir lagi ini layak dinilai atau tidak. Itu yang kemarin sudah sesuai dengan penjelasan dari koordinator SPI yang di Provinsi Papua Tengah. Yang lainnya adalah sekali lagi penekanan dari Ibu dengan Pak Sekda hari ini OPD yang mungkin ada pergeseran sebelum diinput koordinasi dengan di BPKD Pak Budi dengan Bagas ya, dengan Bagas. Nanti pimpinan OPD sampaikan kepada Kasubag Perencanaan dengan bendahara, jangan sampai sudah diinput mengatakan bahwa ini saya dapat ada dulu saya rencanakan, silakan sana. Itu yang ditekan hari ini karena harusnya tadi malam, tapi saya bilang Pak karena kita kirim ke grup pimpinan, mungkin dari pimpinan OPD perlu menyampaikan kepada Kasubag Perencanaan dengan bendahara sehingga mungkin pagi ini harus dilaksanakan. Saya kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Sekian dan terima kasih. Shalom. Untuk Ibu Pj Gubernur, Bapak Sekda, dan para kepala OPD didukung pemerintah Provinsi Papua Tengah, agar supaya Tuhan Engkau menyertai mereka di setiap permasalahan yang dihadapi. Engkau hadir. Ya Tuhan, Allah para kami masing-masing, agar kami mampu menjalankan seluruh aktivitas yang dilakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah dari permintaan yang hidup dan berkuasa kini dan